Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Jer. Apa kabar? Semoga kita senantiasa sehat-sehat saja. Bersua lagi dengan saya dari Bengkel Tanjak Rumah Hitam, yang juga bengkel sajak-sajak, bengkel tulisan-tulisan saya, bengkel sajak-sajak Rumah Hitam, dan bengkel cerpen Rumah Hitam. Ini buku terbaru saya yang terbit Juni 2021. Dan Alhamdulillah 15 hari setelah masuk 15 hari pemasaran, sudah lebih 100 eksemplar yang terjual. Alhamdulillah, rezeki musim pandemi. Saya mau membacakan, ini buku cerpen. Kalau buku puisi juga ada. Semalam seminggu yang lalu sudah pernah saya bacakan salah satu puisinya, Surat untuk Natuna. Nah, ini dari buku cerpen ini saya ingin membacakan salah satu cerita pendek saya di sini. Judulnya Parlanpar, tentang sekolah, Jer. Ini musimnya masuk sekolah. Oke. Parlanpar. Parlan mencak-mencak di halaman sekolah dasar 000777. Ia tidak bisa terima anaknya yang baru 14 hari mengikuti proses belajar mengajar di sekolah itu mendapat perlakuan tidak baik, tidak manusiawi. Anaknya diusir pulang dengan alasan tidak mengenakan seragam batik hari Rabu. Sekolah lebih mementingkan penampilan, identitas daripada kualitas dan kemanusiaan. Begitu pikiran Parlan. Parlan marah besar. Anaknya, Lanpar, yang berusia 7 tahun itu harus mengalami beban mental di masa-masa awal menimba pendidikan. Ia sadar betul anaknya berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai amanah undang-undang. Kenapa sekolah sekarang lebih mementingkan penampilan seragam yang bermacam-macam ragam dibanding kualitas belajar mengajar? Gerutu Parlan. Parlan marah. Parlan walaupun sejak awal masukkan Lanpar ke sekolah SD 000777, Parlan menyatakan menyanggupi memenuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah yang lokasinya hanya 500 meter dari rumahnya. Rumahnya ini rumah, kalau cakap ruli, ya. Tapi kesanggupan yang dinyatakan Parlan tidak lebih sebagai satu upaya agar si sulung Lanpar, Lanpar nama anaknya, Lanpar anak pertamanya dari 3 orang anaknya, diterima di sekolah dasar 000777. Sekolah dasar 000777 sejak awal memberikan kelonggaran pada setiap wali murid untuk memilih paket seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada. Setiap wali murid bisa memesan langsung seragam melalui panitia pengadaan sekolah dasar 000777. Jika ada wali murid yang merasa keberatan memesan melalui panitia pengadaan seragam, dapat memilih sendiri cara pengadaan seragam, asalkan warna dan corak seragam tersebut sesuai dengan ketentuan pihak sekolah. Parlan sangat sadar pilihan kedua yang diberikan pihak sekolah hanya sebatas menutupi celah agar tidak disalahkan masyarakat melakukan usaha-usaha bisnis kotor di lingkungan pendidikan. Sebab opsi kedua, mengadakan sendiri seragam sekolah tanpa melalui panitia pengadaan, itu merupakan satu hal yang sulit. Kenapa? Bahkan nyaris mustahil dapat dipatuhi Parlan. Sebab corak seragam dimaksud sangat sulit ditemukan di pasaran, bahkan tidak ada. Parlan tahu betul corak seragam itu dipesan pihak sekolah langsung ke Pulau Jawa melalui tempat pemesan tadi di luar sekolah tadi. Apa? Kita dibolehkan mengadakan seragam sendiri, tapi diarahkan ke tukang jahit yang juga ditetapkan pihak sekolah. Alasannya corak seragam yang digunakan sekolah dasar 000777 hanya ada di tukang jahit galang-galang tailor sahaja. Itu kan bisnis kotor.
bisnis kotor sekolah, kata Parlan semakin tak kuasa menahan diri. Senin, Selasa, mengenakan seragam merah putih. Rabu dan Kamis, seragam batik. Jumat, seragam gamis. Sabtu, seragam pramuka, ganda dengan seragam olahraga. Emangnya kita rakyat semua sudah kaya apa? Pendidikan yang gila seragam. Bukannya memikirkan bagaimana pendidikan yang bermutu. Pendidikan sekarang tidak hanya keliru, tapi juga pendidikan yang gila. Parlan semakin naik pitam dan menjadi pusat perhatian sejumlah guru dan siswa dari jendela kelas belajar. Aduh, kasihan Parlan. Seorang Satpol Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja yang hari itu kebagian tugas jaga di Sekolah Dasar 000777 semula hanya membiarkan Parlan mencak-mencak, sudah tidak kuasa menahan diri. Ia mengambil inisiatif menghentikan kegusaran Parlan. Ia mengambil inisiatif dengan negosiasi ala Satpol PP. Ternyata mampu meredam kemarahan Parlan. Oh, hebat juga Satpol nih. Kamu ingat ketika kamu sekolah dulu, adakah seragam sekolah sampai 5 jenis? Apa pendidikan sekarang tidak gila? Tanya Parlan pada Satpol yang menenangkannya. Tanpa menunggu jawaban, Parlan meninggalkan lingkungan sekolah. Oke, Jer. Terusnya, Selasa malam, rumah Parlan yang beratapkan karet dengan dinding beragam jenis, ada yang dari triplek bekas, kardus bekas kotak kulkas, seng berkarat yang warnanya terlihat coklat, dan entah bahan apa lagi. Seperti malam-malam sebelumnya, rumah itu selalulah tampak temaram. Karena penerangan hanya ada 2 lampu minyak tanah. Lampu lusuh yang sejak 2 tahun lalu dibuat Parlan dari botol kecap, didapat dari tong sampah. Aduh, kasihan Parlan. Pemandangan serupa rumah Parlan di Batam bukanlah satu hal yang asing. Komplek-komplek perumahan liar atau disebut ruli dan belakangan namanya lebih diperhalus dengan sebutan rumah bermasalah menumpuk di antara megahnya komplek pertokoan, hotel, gedung perkantoran, dan kawasan perumahan mewah. Sementara Parlan sudah 2 tahun menempati rumah itu, setelah sebelumnya terusir dari ruli di daerah yang lain, dengan ganti rugi senilai 10 lembar triplek dan 4 kilo paku. Waduh. Dari rumah yang temaram itu hanya keluh kesah dan duka nasib yang terdengar samar. Besok sudah Rabu ketiga dan lusa Kamis ketiga. Lanpar tidak masuk sekolah. Kasihan sekali anak kita, Pak. Terdengar suara murni mengingatkan Parlan suaminya. Parlan tidak menyahuti keluhan istrinya. Ia memilih diam. Karena sebagai ayah, ia merasa sangat kecewa pada nasibnya. Kecewa bagi Parlan merupakan satu hal yang sangat manusiawi, tanpa maksud menyesali Tuhan. Parlan kecewa tidak dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan keluarganya. Baik kebutuhan pendidikan, sandang, dan pangan. Meski untuk itu, Parlan setiap hari berusaha banting tulang. Dalam hati, Parlan selalu memelihara kesetiaan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan keluarganya. Ia hanya mencicipi pendidikan hingga kelas 2 SMP. Sangat menginginkan anak-anaknya dapat sekolah setinggi mungkin. Bila perlu, sekolah sampai ke bulan. Parlan sangat sadar betul pentingnya pendidikan. Apalagi segala kesempatan dan peluang kerja di negeri ini lebih mementingkan ijazah daripada kemampuan personal seseorang yang tentunya tidak semua dapat dari sekolah. Parlan yang hanya tamat sekolah dasar
meski punya kemahiran dalam hal mekanik dan instalasi listrik, toh tetap harus jadi kuli tanpa bisa jadi pegawai harian, apalagi pegawai tetap di perusahaan listrik. Pernah satu kali di tempatnya bekerja pada proyek pembangunan ruko, Parlan bertahan dengan pengetahuannya tentang listrik dan berdebat dengan petugas instalasi dari perusahaan pemborong pemasangan instalasi yang memiliki gelar insinyur. Oke, Jer, kita teruskan. Parlan ingat betul betapa rasa kemenangan yang diraihnya sangat membahagiakan. Walau tanpa medali, apalagi piagam dan dana pembinaan seperti layaknya perlombaan olahraga. Tapi paling tidak, seorang tamatan sekolah dasar mengalahkan seorang insinyur listrik. Bagi Parlan merupakan satu prestasi dan pembuktian bahwa ilmu akademik tidak selalu sesuai dengan realitas di lapangan. Parlan dapat pujian dari karib kerabatnya sesama kuli. Ya. Bagaimana dengan Lanpar, Pak? Apa besok dia masih harus libur lagi? Kasihan Lanpar, Pak. Seketika istrinya mengejutkan. Parlan tersentak dari lamunannya. Ia kembali tersadarkan. Ternyata nasib Lanpar masih belum tuntas dibahas. Apa boleh buat, Bu? Ibu kan tahu, sudah sebulan terakhir Bapak tidak jelas pekerjaannya. Proyek lagi sepi. Kita berdoa saja. Ibu kan yang selalu mengingatkan Bapak, kalau pintu rezeki itu selebar langit dan bumi. Bapak sangat yakin, rezeki tidak pernah tertukar. Sampai sekarang, rezeki kita memang selalunya kurang, tapi kita masih bisa bertahan. Soal Parlan, kalau memang harus keluar dari sekolah, sebagai orang tua, sementara kita saja yang memberinya pelajaran tulis baca dan berhitung, kata Parlan sambil mengusap matanya dan menghela nafas dalam sekali. Terusnya ini kisah sudah berlanjut beberapa tahun. Jajar, di atas panggung beratap tenda kuning berhiaskan kembang kain aneka rupa. Lanpar berdiri di podium menghadap ratusan undangan yang terdiri dari kalangan pendidikan dan pemerhati pendidikan. Di antara para undangan itu juga terlihat sejumlah pejabat daerah dan beberapa orang wakil rakyat. Wajah undangan itu sumringah dan seperti tanpa ada dosa sama sekali. Bahkan mereka menunjukkan sebagai orang yang sudah ikut berjasa. Rasa syukur pada Allah Tuhan Yang Maha Esa hari ini, Yayasan Pendidikan Murni Parlanpar Mandiri yang kami singkat dengan YPMPM secara resmi mulai melaksanakan tugasnya dengan satu tujuan, turut mengabdikan diri dalam mencerdaskan anak bangsa. YPMPM menampung siswa TK, SD, SMP hingga SMA khusus untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Seluruh siswa dibebaskan dari segala beban biaya sekolah. Seluruh siswa bebas mengenakan pakaian sesuai dengan kondisi masing-masing. Yang terpenting, kejar prestasi dan perbaiki budi pekerti. Lanpar dengan tenang dan lancar menyampaikan sambutan. Oh, ini peresmian sekolah Lanpar dirikan sekolah. Oke, Jer.
Sebelum meninggalkan podium untuk melakukan pengguntingan pita dan membuka layar penutup merek YPMPM, Lanpar tidak lupa menyatakan rasa terima kasih dan rasa bangga pada ayah dan almarhum emaknya. Keduanya telah berkorban luar biasa, memberikan kasih sayang tiada terbilang, pendidikan dan perhatian dalam kesulitan ekonomi hingga ia bisa menamatkan SMA. Oh, ternyata Lanpar tetap tamat SMA. Top tier. Ayah, emak, ini hari anakmu sudah mewujudkan impian ayah dan emak. Semoga kemuliaan dilimpahkan Tuhan untuk ayah dan terutama untuk emak di alam barzah. Semoga Tuhan meridhoi apa yang anak ayah dan emak perbuat ini sebagai amal saleh. Lanpar melap kedua matanya dengan sapu tangan dan hadirin terdiam haru. Syahdan. Selesai SMA, Lanpar memilih kerja membantu ayahnya yang telah berhasil mendirikan bengkel mobil teramat sangat sederhana di bibir jalan di bahu jalan Batuaji, di daerah Batuaji ya. Dari bengkel teramat sangat sederhana itu, secara perlahan Lanpar melakukan pengembangan usaha ayahnya hingga berhasil mendirikan PT Murni Parlanpar Mandiri atau MPM ya namanya. Khusus untuk jual beli mobil bekas dan mobil baru. Dari PT MPM, Lanpar mengembangkan usaha lain. Jadilah PT MPM memiliki beberapa anak perusahaan. MPM Group mendirikan Yayasan Parlanpar Mandiri ya, YPMPM, sebagai bentuk kepedulian pada anak-anak terlantar dan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Meski Lanpar tahu betul, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, tapi Lanpar tidak rela melihat banyak fakir miskin dan anak-anak terlantar yang tidak terselamatkan oleh negara. Ini tidak ada kaitannya dengan pencitraan atau apapun namanya, kata Lanpar singkat ketika satu kali pernah ditanya awak media. Ditanya wartawan juga dia. Meski kecil, tidak seberapa yang dibuatkan, Lanpar tetap ingin mengambil alih sedikit beban negara. Beban negara itu. Bahkan dua orang adik kandungnya dilarang melamar jadi pegawai negeri. Sebab bagi Lanpar banyak pegawai negeri ini yang dilihatnya yang tendensius ini, yang dilihatnya jadi tidak maksimal ya, dengan memiliki titel PNS, kerja berleha-leha. Bahkan ketika pegawai itu tidak lagi bekerja alias pensiun, masih juga jadi tanggungan negara ya. Ini dana pensiun ya, tidak kerja dapat gaji. Aku tidak ingin ada anak yang mengalami nasib malang seperti yang aku alami ketika sekolah dulu. Tidak boleh masuk sekolah hanya soal sepele. Tidak ada baju seragam. Aku akan berjuang untuk kemuliaan ini, tutur Lanpar. Lanpar turun dari panggung diiringi gemuruh tepuk tangan para undangan. Ia berjalan mendatangi ayahnya yang duduk di barisan depan bersama sejumlah undangan lain. Lanpar menyalami dan memeluk ayahnya erat-erat. Lanpar dan Parlan, Parlan nama anaknya. Lalu berjalan menuju rentangan pita peresmian YPMPM. Parlan, ayah yang telah berhasil menyekolahkan Lanpar hingga tamat SMA itu, terlihat serasi dengan seragam batik warna krem yang dikenakannya berpadu celana hitam, peci hitam dan kacamata minus 2,5 bergagang coklat mengkilat. Alangkah bahagia dan indahnya kalau saja emak masih hidup dan ada juga di sini. Sayang, Allah telah memanggilnya. Ampuni
dan bahagiakan emakku ya Allah, kata Lanpar dalam hati sebelum tiba di dekat pita yang akan dipotongnya. Diiringi para undangan kehormatan, Parlan didaulat melakukan pemotongan pita dan melepaskan tali layar penutup papan nama YPMPM. Tepuk tangan kembali bergemuruh. Usai peresmian itu, sejumlah wartawan mendekati Lanpar dan ayahnya. Menjawab pertanyaan pemburu berita itu, Lanpar menyatakan pendidikan tidaklah sesuatu yang harus dibuat mahal. Tidak berangkat dari jumlah dan jenis seragam sekolah. Bahkan pendidikan bisa diselenggarakan tanpa beban biaya. Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Berikan hak itu tanpa harus membebani para orang tua yang tidak mampu dengan aneka seragam sekolah dan tumpukan-tumpukan hutang dengan ancaman tidak bisa mengikuti ujian. Kopjer Parlan. Negeri ini sepatutnya serius mengawal pendidikan. Pendidikan gratis di negeri ini masih omong kosong. Meski YPMPM tidak mungkin mampu menampung ribuan murid, tapi kita punya komitmen memberikan pendidikan gratis bagi anak-anak yang tidak mampu. Ini bukan untuk kepentingan politis dan popularitas. Sebab saya tidak akan pernah mencalonkan diri jadi wakil rakyat. Ini murni panggilan hati nurani dari anak yang dahulu pernah terusir dari sekolah. Karena ayah saya tak kuasa mencukupi seragam. Parlan tercekat suaranya. Agak beberapa waktu dia terdiam dan menahan kepedihan hatinya. Mengingat masa lalu. Pendidikan mestinya bukan barang mewah. Saya mencoba berbuat melalui yayasan ini. Bertolak atas peristiwa yang pernah saya alami sendiri semasa kecil. Terusir dari sekolah karena hanya tidak memiliki seragam yang beragam. Betapa pedih, terhina dan menyakitkan. Saya tidak sanggup menyaksikan jika ada anak-anak dari orang miskin yang mengalami nasib malang seperti dulu saya alami. Jelas Lanpar yang diamini ayahnya, Parlan. Selesai seremonial peresmian YPMPM, Parlan, Lanpar, dan kedua adiknya yang telah menamatkan pendidikan hingga meraih gelar sarjana bersama sejumlah keluarga dekat bergerak menuju tempat pemakaman umum TPU Sungai Temiang. Awan redup, angin sepoi, dedaunan indah melambai dan gemersik dielus angin. Burung-burung tanpa pula berterbangan di antara dedahan dan mencicipi bunga-bunga mekar. Hari yang indah dan juga mengharukan. Ibu, terima kasih atas jasa-jasamu. Semoga Allah memberikan imbalan berlipat ganda atas kesetiaan ibu merawat kami dalam kesusahan hidup yang dulu kita alami bersama. Lanpar meneteskan air mata di hadapan pusara ibunya, seraya memandangi batu nisan bertuliskan Murni binti Abdullah. Setelah agak tenang, maka Lanpar memimpin membaca surah Yasin, ziarah kubur untuk ibunya. Adik-adiknya dan ayahnya mengikuti doa zikir ziarah kubur. Ketika dalam doa sesekali terdengar suara Lanpar tersekat, menahan tangis, namun dia kuatkan sehingga usai doa wirid ziarah dan doa dipimpinnya. Usai itu, maka lelaki itu mencium nisan di bagian kepala kuburan ibunya. Ya Allah, muliakanlah ibunda kami. Saya bersaksi, ibu telah menunaikan kewajibannya pada kami anak-anaknya. Desisnya pelan sambil menatap langit. Rumah Hitam, Batam, Agustus 2010. Jadi cerpen ini saya tulis 2010 Jer. Oke, Rumah Hitam Jer Channel mudah-mudahan berkenan. Like, share, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk kita selalu bersua. Assalamualaikum.